Syekh Ahmad Khatib Sambas lahir pada tahun 1217 Hijriah atau 1802 Masehi di Sambas, Kalimantan Barat. Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil mendapat pendidikan agama dari pamannya yang merupakan tokoh agama di Kesultanan Sambas pada waktu itu. Sejak kanak-kanak, Syekh Ahmad Khatib Sambas terkenal sebagai santri cerdas dan memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan teman-teman sebayanya. Pada suatu ketika, Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil menemani pamannya mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Lalu pamannya membuka songkok putih dari kepalanya dan meletakkan di ujung kayu yang terletak di pemandian. Ketika pamannya sedang tertunduk mengambil air wudhu, tiba-tiba Syekh Ahmad Khatib Sambas melihat songkok putih pamannya melayang terbang, sedang pohon-pohon kayu di sekitarnya seolah bersujud. Pamannya yang waro itu paham bahwa pada saat itu terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Pamannya berdoa agar keponakannya ini dijadikan Allah sebagai walinya. Sejak saat itu, tabiat Syekh Ahmad Khatib Sambas banyak menampakkan keistimewaan sebagaimana layaknya seorang wali. Syekh Ahmad Khatib Sambas menginjak usia dewasa. Usia Syekh Ahmad Khatib Sambas saat itu menginjak 19 tahun. Syekh Ahmad Khatib Sambas pergi berhaji bersama ayahnya. Setelah melaksanakan ibadah haji, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak turut pulang bersama ayahnya. Setelah ia bermukim untuk melanjutkan pendidikan agamanya, sejak saat itu juga Syekh Ahmad Khatib Sambas menetap di Mekah hingga akhir hayatnya. Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal pada 1872 Masehi. Saat mulai menempuh pembelajaran di Mekah, Syekh Ahmad Khatib Sambas sempat diragukan ilmunya. Suatu hari, ia pergi ke Masjidil Haram di sekitar halaqah ulama-ulama besar bangsa Arab yang sedang mengajar. Ulama-ulama itu meminta pergi meninggalkan halaqah mereka karena menurut mereka Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak akan sanggup mengikuti pelajaran tersebut. Peristiwa tersebut diketahui oleh Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani. Menurut firasatnya, Syekh Ahmad Khatib Sambas akan menjadi orang besar di kemudian hari. Lalu ia pun memanggil pemuda yang tengah bersedih itu dan membawanya tinggal di rumahnya dan diberikan pendidikan secara intensif. Keputusan itu tidak pernah disesali Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani karena terbukti ilmu yang dipelajarinya menghabiskan waktu 30 tahun. Namun, hanya diselesaikan Ahmad Khatib Sambas dalam waktu 3 tahun. Syekh Daud Al-Fatani berpandangan bahwa muridnya ini telah layak mempelajari ilmu-ilmu kesufian. Maka, Syekh Daud Al-Fatani merekomendasikan muridnya ini untuk mendapatkan baiat kepada Syekh Syamsuddin. Dari seluruh murid Syekh Syamsuddin, Ahmad Khatib Sambas mendapatkan derajat yang tinggi, sehingga ketika gurunya meninggal, tempatnya digantikan oleh Ahmad Khatib Sambas. Sejak itu, Ahmad Khatib Sambas telah dilantik menjadi Syekh Mursyid Kamil Al-Mukamil dalam lingkungan Thariqah Qadiriyah. Syekh Syamsuddin sangat mempengaruhi kehidupan Syekh Ahmad Khatib Sambas.
Guru-gurunya yang lain adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mursyid Tarekat Samaniyah, Syekh Bisri Al-Jabarti, Syekh Ahmad Al-Marzuqi, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Mirghani, dan Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Karya satu-satunya adalah kitab Fath Al-Arifin yang digunakan sampai sekarang. Di dalam kitab ini berisi tentang pelaksanaan zikir Tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Penyebaran tarekat ini dibantu oleh tersebar luasnya kitab karangannya itu. Banyak muridnya yang berasal dari Indonesia juga. Seperti diketahui, Syekh Ahmad Khotib Sambas tidak menyebarkan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ke Indonesia sendiri, melainkan penyebaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah disebarluaskan oleh murid-murid dari Nusantara yang belajar kepadanya. Semasa hidupnya, Syekh Ahmad Khotib Sambas mengangkat banyak wakil, namun posisi pewaris utamanya setelah beliau meninggal dipegang oleh Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Ahmad Khotib Sambas menetap di Mekah dan menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu. Dari pernikahannya ini dikaruniai 3 orang anak putra dan putri, yakni Yahya, Siti Khadijah, dan Abdul Ghaffar. Dari 3 orang anak Syekh Ahmad Khotib Sambas ini kemudian mempunyai keturunan dan beranak cucu, hingga di antara keturunannya itu sekarang banyak yang tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat, sedangkan mereka yang tinggal di Singkawang diperkirakan keturunan kelima dan keenam.